Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan servis AC Bekasi. Gimana kabarnya teman-teman sahabat YouTube? Jadi saya lama ya nggak upload video karena belum sempat. Nah, ini baru ada kesempatan mau membuat video. Jadi yang mau saya bahas di sini tentang perbedaan AC load dengan AC jenis inverter. Soalnya kemarin-kemarin banyak yang nanyain, Mas, bedanya AC load sama AC inverter itu apa sama apakah enggak gitu ya. Jadi yang mau saya bahas itu dari tiga ini ya tiga 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 jenis AC ya: AC standar, AC load, AC inverter. Untuk AC standar ya, AC standar, misal AC standar itu dia kapasitasnya 900 watt ya, 900 watt. Samanya ampernya 3,8. Jadi untuk cara agar dia menghemat listrik, jadi yang kita mainkan itu pada temperatur. Mungkin temperatur 24, 25, 26, 27, dan nanti dia bakal mati hidup ya. Nah, mati hidup itulah yang sedikit mengurangi konsumsi daya listrik atau agak menghemat daya listrik gitu ya. Dan AC standar itu semisal 900 watt, paling dia mentok wattnya itu kisaran 850 atau 800 watt. Nah, itu untuk jenis AC yang standar ya, yang standar. Jadi dia nggak bisa turun sampai signifikan, dia turunnya sedikit ya. Paling semisal di nameplate-nya 3,8, paling ampere yang terteranya sekitar, kita ampere itu sekitar 3,6, 3,5 ya. Jadi nggak bisa turun drastis. Terus yang kedua, AC load ya, AC load. Contohnya itu kita ambilin dari merek Sharp. Yang Sharp yang dulu tuh yang Sharp plasma cluster, atau Sharp yang sekarang juga ada yang plasma cluster juga, itu juga load. Nah, jadi load itu itu biasanya ampernya sekitar 3,3. Itu misalnya 1 PK ya, 1 PK. 3,3 berarti sekitar 670 660 watt. Nah, itulah load. Jadi AC load ini 1 PK itu hampir menyerupai 3/4 PK ya, 3/4 PK standar. Hampir menyerupai AC 3/4 PK standar. Jadi AC load itu di AC standar itu sekitar 850 watt. Kalau di AC yang jenis loadnya itu kisaran 660 atau sekitar 3,2 3,3 ampere ya, ampere. Itu untuk yang 1 PK. Yang 3/4 PK itu kisaran 2,3 ampere. Jadi selisihnya agak lumayan ya. Yang loadnya yang load 3/4 PK itu sekitar 2,3. Terus yang standarnya itu kisaran 3,1. 3,1 sekitar 600 lebih dikit. Kalau loadnya sekitar 400-an. Nah, kalau untuk yang setengah PK berapa? Yang setengah PK itu kalau di nameplate atau di ampere itu kisaran, kalau yang standarnya 1,9 berarti sekitar 360 70-an, mentok di 380. Untuk loadnya itu biasanya 1,3 1,5 sekitaran ya 310 260 sampai 310 watt. Nah, itu yang loadnya ya. Jadi yang tadi yang saya ulangi, dari yang standar itu nggak bisa turun, paling untuk main menghemat listriknya itu pada temperatur ya itu. Kalau yang load itu bisa turun ya, memang settingannya udah begitu, dari pabriknya memang begitu, jadi memang udah diatur untuk menghemat listrik. Untuk dinginnya gimana, Bang? Untuk dinginnya ya tipis-tipis lah, nggak beda jauh gitu ya. Tetap sih load itu agak lama dinginnya gitu, tergantung ruangannya juga, tergantung ruangan, tergantung suhu di luar. Misal panas ya agak lama ya untuk dinginnya ya. Tapi kalau yang mode standar itu pun juga tergantung ruangannya.
Jadi untuk yang mau membeli AC, cek dulu ruangannya berapa kali berapa, bisa browsing di Google apa di mana ya, untuk kapasitas ruangan ini yang dibutuhkan berapa PK gitu ya. Terus yang ketiga itu untuk jenis AC inverter. AC inverter itu apa termasuk load bang? AC inverter itu termasuk rendah atau rendah konsumsi daya listrik atau kecil konsumsi daya listrik ya. Nah, enaknya AC inverter memang itu konsumsi listriknya bisa turun drastis. Dengan contoh AC Daikin ini ya, saya kasih contoh dulu nih. Ini saya kasih contoh untuk yang belum paham ya, untuk yang belum paham aja. Di video saya sebelumnya juga ada saya bahas. Nah, contohnya ini yang saya gunakan ini AC Daikin setengah PK ya, RKQ 15 SV4. Nah, bedanya AC inverter gini. AC inverter itu di remote sudah dibekali dengan apa namanya, mode ya, mode low watt. Nah, ini setengah PK. Jika tidak menggunakan mode low watt, itu konsumsi daya listrik sekitar 310 watt nih ya, di sini nih 310 watt, malah bisa lebih biasanya itu 1,9 ampere 360-an. Nah, kalau kita akan menggunakan mode low watt, itu mode low wattnya itu ada dua. Itu nggak cuma di AC Daikin aja, di AC Sharp, di AC Panasonic itu ada mode low wattnya itu ada dua. Kalau di Daikin itu low wattnya low watt pertama, low watt kedua. Low watt pertama itu biasanya itu bisa turun di sekitar 1,5. Ini 310 watt. Low watt kedua itu bisa sekitar 1 ampere, malah bisa turun lagi sekitar 0,9 0,8. Jadi ini bukan low watt lagi, ini memang udah dibekali dengan apa, modul atau PCB outdoor untuk mengatur konsumsi daya listrik sekecil mungkin. Nih ya, contohnya nih AC 1 PK itu kan konsumsi daya listrik di AC standar itu sekitar 800 watt. Kalau di inverternya itu bisa turun menjadi 300 watt. Soalnya low watt pertama itu jadinya 3/4 PK, low watt kedua itu jadi setengah PK itu ya. Jadi ya tetap dinginnya beda, dingin mode standar, mode low watt pertama dengan low watt kedua ya. Jadi biasanya saya pribadi menggunakan low watt itu kalau ruangannya itu sudah dingin, saya menggunakan mode low watt. Kalau saya nggak pernah low watt langsung karena dinginnya lama itu. Tapi pada intinya itulah perbedaan antara inverter, low watt, dan AC standar. Nah, makanya AC jenis standar nih ya, dari yang standar dulu, yang standar. AC standar itu relatif lebih murah, AC low watt agak lebih mahal, terus AC inverter itu lebih mahal lagi karena ya udah pastilah itu menghemat apa, dari konsumsi listriknya aja udah beda ya. Low watt itu lebih rendah ketimbang standar, inverter itu lebih kecil ketimbang low watt. Jadi ada rupa ada harga ya gitu ya, gitulah. Jadi ya pastinya untuk unit-unit ini ada min plusnya. AC standar contoh misal rusak itu nggak begitu mahal. Jadi antara AC low watt sama AC standar itu kalau ada kerusakan itu nggak begitu mahal spare partnya ya. Terus kalau AC inverter udah pasti mahal karena dia menggunakan PCB. Jadi untuk AC inverter ini kan dibekali PCB di outdoor ini ya. Jadi kalau PCB ini rusak harganya agak lumayan. Kalau untuk Daikin sekitar 1,8 juta untuk PCB outdoornya. Nah, kenapa mahal ya? Karena yang bikin mengatur rendah atau enggaknya itu dari ini ya, dari apa namanya, dari PCB itu untuk mengatur konsumsi daya listriknya. Jadi
setiap AC itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan ya pasti ada harga ada rupa gitu aja. Oke, mungkin segitu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan monggo silakan. Terima kasih. Selamat malam, selamat siang, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.